jawatan. Gubernur mau sombong, aduh, 10 tahun men. Selesai, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas kalau gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Akan mendengarkan banyak hal pesan dari Ustadz Dasat Latif. Saya koreksi Pak Daroji, beliau tidak diundang jauh dari Makassar Pak, lebih jauh lagi. Dari Arab Saudi dia baru pulang, belum sampai Makassar Bapak Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan mabrur gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Banyak juga setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga dia gitu. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Sangat saya menghormati acara ini. Saya bilang sama istri saya, kamu harus tahan dulu untuk dapat pelukan dari suamimu. Kenapa? Menghormati undangan. Jadi tolong juga kasihan, hormati dan hargai perasaanku. Simpanlah dulu itu handphone selama saya ceramah. Boleh Bu? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru dia simpan HP-nya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Allah perintah kita sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Allah perintahkan kita haji, Allah pun tidak melakukan haji. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, jelas dengarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah dan malaikat kepada Rasulullah. Lalu kenapa kita umatnya tidak cinta kepada Nabi? Rasulullah ketika wafat datang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Sebelumnya Allah sampaikan, malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau eksekusi, kalau tidak mau jangan lakukan. Tunggu sampai dia mau. Bayangkan Pak, satu-satunya manusia ditawari, Muhammad, saya diperintah Allah cabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Tapi Rasulullah apa kata beliau? Siap. Nabi dan Rasul sebelumku selesai melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Jibril, aku pun siap hari ini. Tapi tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Beliau tidak tanya, berikan saya berita gembira tentang anak cucuku, tentang keluargaku. Tidak.
beliau berkata, berikan saya berita gembira tentang umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kenapa kita bersalawat saja malas? Ayo bersalawat bareng-bareng. Saya mau ajak kita salawat. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan ini tidak secara detail bercerita tentang nuzulul Quran, karena itu Bapak selalu dengar dan bisa diupdate di YouTube kita masing-masing. Pertama yang ingin sampaikan, sebelum Al-Quran turun, kita tahu ada yang disebut masyarakat jahiliyah. Apakah masyarakat jahiliyah itu hanya hidup 1400 tahun yang lalu? Jawabannya tidak. Meskipun Bapak Ibu tidur sekarang, hidup sekarang, puasa sekarang, tapi punya karakter masyarakat jahiliyah, Bapak Ibu termasuk orang jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah? Satu, sombong, takabur, angkuh. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam, mengaku diri umat Rasulullah, tapi dia sombong, takabur, pongah, itu masyarakat jahiliyah. Dan Pak Gubernur, dosa setan yang ditiriskan sampai setik ini selalu dia kembangkan dan selalu ditanamkan kepada kita, dosa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Satu, ilmu. Aduh, ilmu. Kalau Allah mau dicabut ilmu kita, pikun. Ada orang di kampus banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk, profesor, doktor, tak. Begitu mau pensiun usia 70 tahun, mulai pikun-pikun Pak. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium Pak. Apa mau sombong? Profesor doktor, Allah cabut ilmumu, kau tidak bisa bedakan mana istrimu, mana pembantu. Pak Kadis jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar ceramah ini, besok didapat di kamar sama nanya, Pak, saya kira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Itulah makna kenapa kita tidak mengetahui arti alif lam mim, Toha, Yasin. Apa tujuannya? Allah ingin tunjukkan, jangan kau sombong dengan ilmu. Alif lam mim kau tidak tahu. Adakah ustadz yang sombong karena ilmunya? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia penghuni surga. Kayak dia panitia hari kiamat. Aduh. Dulu waktu saya kecil, itu kalau kita sholat jamaah Pak di masjid subuh, kalau di samping kanan kita tidak kunut, kita tidak ribut Pak. Allahu Akbar. Samping kanan kunut, tidak ribut, kita cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang Pak, dia belajarnya di YouTube, baru 3 minggu, baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Hanya dia tahu jingkrang. Hanya dia tahu pelihara jenggot. Hanya dia tahu bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah ya ukhti, kaifa haluk ya habibi, kullu nafsin saikatil maut. Ya sudahlah, jangan sombong karena ilmu. 2, apa yang mau sombong? Jawatan. Gubernur mau sombong, aduh, 10 tahun men. Selesai, wabillahi taufiq wal hidayah. Gambang Garuda Pak Pranowo, Pak Ganjar, 10 tahun aja dipakai Pak. Begitu habis masa jabatan, Bapak masih mau pakai keliling Jawa Tengah, dibilangi gila Pak.
Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas ke gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apa yang mau kita sombongkan? Hah? Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Saya ceramah di sini berdebu, bergema, berapi-api. Hebat, 1 jam membara ceramah saya. Tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu Ustadz gila di dalam. Maka jangan sombong. Jabatan kita miliki sekejap saja. Ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Yang ketiga, yang menyebabkan sombong, kaya. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Di atas langit ada langit. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu? Banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak, supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari jam 8 sampai setengah 10. Tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah, paling banyak penduduknya bos. Kaya, wajar dia sombong, apa aja dia punya. Wajar dia kaya, profesor, doktor, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap-harap THR, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, kalau ada di antara kita masih punya rasa sombong, Allahu Akbar.